Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi penting kepada rekan-rekan honorer sekalian terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K, yang mana ada keputusan Menpan RB terbaru yang baru saja diterbitkan untuk rekan-rekan ketahui. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun, seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait dengan keputusan Menpan RB terbaru yang baru saja ya diterbitkan. Di sini berkaitan untuk pelaksanaan seleksi P3K, yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia itu nomor 1005 tahun 2022, yaitu tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi bagi pelamar umum pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2022. Nah, berarti di sini Bapak Ibu itu berkaitan dengan nilai ambang batas untuk pelamar umum P3K guru. Nah, begitu juga untuk nanti kita akan lihat untuk Kemenpan RB untuk nilai ambang batas bagi rekan-rekan untuk yang P3K teknis. Karena sudah kita ketahui untuk P3K teknis itu proses seleksi kompetensinya belum dilaksanakan ya Bapak Ibu. Kita akan lihat juga nanti nilai ambang batasnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam keputusan Menpan RB nomor 1005 tahun 2022 tersebut itu memutuskan, ya kita lihat langsung saja ke bagian memutuskan, yaitu untuk seleksi yang pertama ya, untuk seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru untuk yang pelamar umum khususnya tahun anggaran 2022 bagi pelamar umum itu ada 4 yang diuji nantinya Bapak Ibu. Yaitu ada seleksi kompetensi teknis, ada seleksi kompetensi manajerial, dan juga ada seleksi kompetensi sosiokultural dan juga wawancara. Nah, kemudian di sini disampaikan juga ada materi. Ya, materi untuk seleksi kompetensi untuk sebagaimana keputusan pertama tadi ya. Baik itu untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara, materi-materi yang akan diujikan. Dan untuk sistem kompetensinya ataupun ujian seleksinya itu nanti menggunakan sistem CAT atau CAT UNBK ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk MP3K guru. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimana dimaksud dalam diktum pertama tadi itu dilaksanakan dalam waktu 40 menit. Kemudian untuk yang wawancara ya, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu durasi waktunya 10 menit Bapak Ibu untuk waktunya di sini. Nah, kemudian durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan dimaksud pada diktum keempat, diktum kelima dan diktum keenam dikecualikan ya bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi teknis bagi pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 itu dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit Bapak Ibu. Sedangkan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu bagi peserta ataupun pelamar dimaksud pada diktum ke-7 adalah waktunya 55 menit. Sedangkan bagi peserta ataupun wawancara, maksud kami wawancara bagi pelamar yang dimaksud pada diktum ke-7 itu dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah soal. Nah, untuk jumlah soalnya di sini kita lihat itu ada 155 soal. Itu dengan rincian 100 untuk teknis, kemudian 25 butir soal untuk manajerial, 20 untuk sosiokultural dan 10 untuk yang wawancara Bapak Ibu. Nah, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bobot nilainya itu ada 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sedangkan untuk yang kompetensi manajerial itu bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab itu bernilai 0. Begitu pula untuk yang sosiokultural paling rendah nilainya 1 dan paling tinggi nilainya 5 serta tidak menjawab nilainya 0. Dan untuk wawancara bobot jawaban benar itu paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4. Nah, untuk nilai ambang batasnya sendiri Bapak Ibu ya, di sini nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sesuai dimaksud dengan diktum pertama tadi adalah 740 ya. Yang paling tinggi nilai kumulatif yang paling tinggi.
Dengan rincian yaitu 500 untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian 200 untuk seleksi kompetensi manajerial, dan 40 untuk yang wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis yang perlu juga rekan-rekan ketahui bahwasanya untuk P3K Guru itu juga ada afirmasi Bapak Ibu ya bagi yang memiliki Serdik. Itu sama halnya dengan nilai kompetensinya itu sudah 500 Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan nilai ataupun afirmasi yang digunakan dalam Permenpan RB untuk tahun anggaran 2022 untuk P3K Guru. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk nilai ambang batasnya sendiri itu ada dilampirkan ya, dilampirkan di dalam Kemenpan RB ini. Kita lihat saja. Nah, ini untuk daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis bagi pelamar umum dan pengadaan pada pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Itu ada bentuk satuan pendidikan, itu berbeda-beda Bapak Ibu, kemudian mata pelajarannya, kemudian materi soal teknisnya, dan nilai ambang batas. Jadi di sini langsung disampaikan mengenai materi soalnya Bapak Ibu ya, untuk materi soal teknisnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalnya untuk guru kelas SD, itu materi soal teknis itu adalah guru kelas, kemudian nilai ambang batasnya 320. Ini untuk yang teknis Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk guru kelas SD Penjas Orkes itu 275 yang SD. Kemudian untuk tingkat SMP kita perhatikan juga misalnya bahasa Indonesia di sini itu 265 yang diujikan adalah ataupun materi soal teknisnya bahasa Indonesia tentunya. Kemudian untuk yang bahasa Inggris 270, BK 270, IPA 270, dan IPS ini 305, matematika itu 205, Penjas Orkes untuk SMP 280, PPKN 330, prakarya itu 250, seni budaya 280, TIK 235, dan lain sebagainya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Nah, untuk yang SMA itu juga ada Bapak Ibu di sini di lampirannya untuk nilai ambang batas kompetensi teknisnya seperti biologi 295, ekonomi 275 untuk yang SMA, fisika 250, kimia 290, geografi 250. Nah, kita lihat lagi paling bawah nih SMK Bapak Ibu. Ya, jadi lengkap ya untuk nilai ambang batas setiap jenjang per jurusan, maksud kami per mata pelajaran Bapak Ibu ya, bentuk satuan pendidikan, mata pelajaran, dan materi soal teknis dan nilai ambang batasnya. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan kami sematkan di deskripsi video filenya agar rekan-rekan sekalian nanti bisa melihat secara detail terkait dengan formasi yang dilamar tentunya di P3K 2022. Nah, itu untuk yang P3K Guru Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang P3K teknis kan barangkali bagi rekan-rekan belum melihatnya, untuk yang honor teknis itu dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Pan RB ya, Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 971 untuk yang teknis. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang teknis di keputusannya materi soalnya sama Bapak Ibu ya, dan untuk waktunya itu 120 menit untuk yang teknis manajerial sosiokultural, kemudian untuk wawancara 10 menit, dan untuk butir soalnya untuk teknis yang P3K teknis ya, untuk kompetensi teknis 90 butir soal, kemudian manajerial 25, untuk sosiokultural 20, dan wawancara 10 Bapak Ibu. Nah, ini poin-poin nilainya setiap soal. Kemudian untuk nilai kumulatifnya, untuk nilai yang kumulatif paling tinggi untuk P3K teknis itu adalah 690 Bapak Ibu, dengan rincian yaitu 450 untuk kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan 40 untuk yang wawancara. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada penetapan yang ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12. Nilai seleksi kompetensi teknis itu tercantum pada lampiran, sedangkan untuk manajerial dan sosiokultural itu 130, dan untuk wawancara ada 24. Nah, untuk lampirannya bisa kita lihat Bapak Ibu di sini ada perjabatan langsung untuk yang teknis dan juga nilai ambang batasnya. Seperti di sini ada analis kebakaran yaitu 207 untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknisnya. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu ya untuk perjabatan untuk nilai kompetensi teknisnya, namun untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu sama Bapak Ibu. Di sini tadi ya kita sudah bacakan. Untuk filenya nanti juga akan kami sematkan di deskripsi video, silahkan di download saja filenya untuk melihat perjabatan, untuk melihat Bapak Ibu
sebagai persiapan tentunya untuk menghadapi seleksi kompetensi untuk P3K teknis ya. Untuk sekarang masih dalam tahap proses seleksi administrasi, ditunggu saja untuk pengumumannya. Namun silakan rekan-rekan sekalian untuk melihat nilai ambang batas bagi jabatan yang dilamar di tahun 2022 untuk yang P3K teknis. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk perjabatan dan nilai kompetensi ataupun nilai ambang batas kompetensi teknisnya. Nah, sebagai informasi tambahan bagi rekan-rekan semua untuk mempersiapkan seleksi kompetensi teknis untuk lebih matang lagi Bapak Ibu untuk menjawab soalnya dengan baik dan tentunya dengan benar, di sini kami menawarkan salah satu bimbel ya, bimbel online. Di sini ada paket mandiri dan juga paket bimbel yaitu Sahabat CPNS. Nah, di sini Bapak Ibu untuk paket pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk P3K guru dan untuk P3K teknis bisa rekan-rekan sekalian bisa langsung membeli paketnya. Yaitu di sini ada potongan diskon ya Bapak Ibu. Tentunya gunakan kode referral Usman Egi. Ya, nanti akan kami sematkan di deskripsi video juga agar rekan-rekan sekalian bisa langsung menuju linknya untuk pembelian paket untuk persiapan menghadapi seleksi kompetensi teknis. Tentunya banyak keuntungan-keuntungan yang bisa rekan-rekan dapatkan di sini, dan di sini juga ada tryoutnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang paket untuk yang bimbelnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang paket bimbel ada juga rekaman bimbel untuk bisa rekan-rekan dapatkan nantinya. Untuk yang P3K guru dan untuk yang teknis silahkan dicek saja Bapak Ibu ya di website ataupun di link yang akan kami sematkan di deskripsi video untuk paket bimbel online untuk kompetensi P3K ini. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.